Bulan Agustus ini diprediksi bakal menjadi puncak musim kemarau di wilayah Indonesia. Wah, kita harus siap-siap nih, mulai dari persediaan air bersih sampai menyiapkan yang segar-segar untuk menghalau rasa gerah akibat udara panas. Cekidot infonya dalam episode Siaga Musim Kering sesaat lagi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Udara panas dan kering saat musim kemarau bakal membuat tubuh kita kehilangan banyak cairan akibat keringat yang berlebihan. Kalau nggak cepat dikembalikan, ini bisa bahaya loh. Karena cairan penting untuk menjaga suhu tubuh dan mendukung kerja organ-organ tubuh. Nah, selain perbanyak konsumsi air putih, kita juga bisa mengembalikan cairan tubuh dengan mengkonsumsi jus. Kombinasi jus sayur dan buah bisa menjadi pilihan nih. Sudahlah segar, asupan sayur dan buahnya pun tercukupi. Manfaatnya untuk kesehatan kita pun jadi double deh. Jus buatan tempat produksi ini menggunakan buah dan sayur kualitas nomor 1 yang diambil langsung dari petani lokal. Dijamin segar deh. Sortir semua bahan baku ya. Pisahkan jika ada bagian yang rusak. Pastikan bersih sebelum diolah. Untuk buah atau sayur yang bersentuhan langsung dengan tanah, harus dicuci dengan mesin roller basher terlebih dahulu agar terbebas dari sisa tanah yang melekat. Baru deh semua bahan baku dicuci dalam bak conveyor. Pencucian bahan dilakukan dengan teknologi tekanan ozon, menggunakan air yang kualitasnya setara dengan air siap minum, ditambah disinfektan bersuhu maksimal 4 derajat Celcius. Fungsinya untuk mematikan mikroba dan bakteri. Wih, canggih banget kan? Meski sudah dicuci, bahan baku harus kembali dibilas ya untuk menghindari residu dan klorin yang dihasilkan dari proses ozon. Untuk buah dengan kulit tebal seperti jeruk dan nanas harus dikupas terlebih dahulu agar maksimal sari buah yang dihasilkan nanti. Semua jus yang dibuat adalah campuran dari beberapa jenis buah dan sayur saja. Tidak ada tambahan bahan lainnya. Jadi rasa manis yang dihasilkan alami. Kayak Unyil gitu deh. Nah, untuk menghasilkan sari alias jusnya, teknologi cold press inilah yang digunakan agar kandungan gizi dan nutrisinya tetap terjaga. Berbeda dengan membuat jus menggunakan blender biasa yang menghasilkan panas sehingga bisa mengurangi nilai gizi buah dan sayur. Cukup masukkan semua bahan baku, mesin langsung menggilingnya. Hasilnya baru dipres dengan tekanan yang sangat kuat hingga semua sari dipastikan terpisah dari ampasnya. Dari bahan baku yang digunakan rata-rata seberat 37 kg dapat menghasilkan sekitar 70 liter jus loh. Banyak juga ya. Tidak hanya bahan bakunya saja yang diperhatikan kualitasnya, botol pengemasnya pun juga harus dipastikan steril. Baru deh isi jus ke dalam kemasan dengan mesin otomatis. Nah, karena jus yang dibuat tanpa pengawet, semua jus yang telah dikemas harus diproses dalam mesin besar ini. High pressure process namanya. Menggunakan teknik tekanan yang sangat tinggi, setara dengan tekanan di air laut sedalam 6 km. Ditambah menggunakan air bersuhu 4 derajat Celcius untuk memperpanjang masa simpannya. Pabrik jus ini jadi satu-satunya di Indonesia yang menggunakan mesin berteknologi canggih ini. Hebat! Musim kemarau artinya pasokan air bersih juga bakal berkurang. Soalnya debit sumber airnya kan sudah berkurang juga. Nah, makanya kita harus siaga agar ketersediaan air bersih selalu terjaga. Biar pasokan air bersihnya aman, pompa air yang handal bisa menjadi salah satu solusinya. Apalagi sekarang sudah ada pompa air yang bisa digunakan untuk sumur yang dalam loh. Bahkan pompanya juga ikut dimasukkan ke sumur. Wah, kok bisa ya? Langsung saja yuk kita main ke pabriknya. Yuk kita kemon. Sebelum kita mulai proses produksinya, kita cari tahu dulu perbedaan pompa rendam dengan pompa air konvensional yuk. Pompa air konvensional atau dikenal dengan jet pump biasanya digunakan untuk sumur dangkal hingga sumur dalam dengan kedalaman hingga 50 meter.
Pompa konvensional berada di permukaan tanah, menyedot air di dalam tanah, lalu memompanya ke tempat penampungan air. Sedangkan pompa submersible atau pompa rendam digunakan untuk sumur yang memiliki kedalaman lebih dari 50 meter. Bahkan ada yang bisa dipakai di kedalaman 200 meter loh. Berbeda dengan pompa konvensional yang diletakkan di permukaan, mesin pompa rendam dimasukkan ke dalam sumur hingga pompa terendam air. Setelah itu motor pompa akan mendorong air ke tempat penampungan air atau toren. Oke, sekarang kita lihat yuk proses pembuatannya. Pertama, kita siapkan dulu jantungnya pompa air, yaitu dinamo atau motor pompa. Dinamo ini terdiri dari gulungan-gulungan kawat tembaga. Nah, dengan bantuan mesin ini, kawat-kawat tembaga bisa digulung cepat dan praktis. Kalau ini namanya thermal protection. Komponen ini berfungsi menjaga motor pompa dari panas berlebih yang bisa menyebabkan motor pompa terbakar atau rusak. Selanjutnya, kita las dulu casing pompanya. Lasnya bukan sembarang las ya, tapi menggunakan teknik las MIG welding. Lanjut, kita buat dudukan pompanya nih. Wih, canggih banget, sudah pakai robot semua. Dalam 1 jam, robot-robot ini bisa memproduksi 200 buah dudukan loh. Mantap! Oke deh, tinggal kita rakit nih. Pertama, kita pasang konektor kabel ke motor pompa. Kabel yang digunakan ini kabel khusus yang anti air. Selain casingnya, baut-baut yang digunakan ini juga menggunakan bahan stainless steel loh. Jadi lebih kuat dan tahan karat. Tuh lihat, bentuknya beda kan kayak pompa air biasa. Pompa ini dikenal juga dengan nama pompa satelit. Dan ketebalan pompa ini punya diameter 4, 3, bahkan ada yang 2 inch. Sebelum di-packing, pompa air dicek untuk memastikan tidak ada kebocoran arus listrik. Untuk menjaga kualitas, pompa air harus melalui uji kontrol kualitas. Tujuannya memastikan pompa air bekerja maksimal. Selain itu, umur pompa juga diuji di pabrik ini. Pompa akan dinyalakan terus-menerus selama 1 tahun lebih dan dievaluasi kinerjanya. Lalu bagaimana cara kerjanya ya? Ya, namanya saja pompa rendam. Jadi pompa airnya akan dimasukkan ke dalam sumur atau sumber airnya seperti ini. Setelah pompa diaktifkan, motor pompa akan mulai berputar. Lalu air yang masuk ke dalam pompa akan didorong ke atas melalui kumparan besi atau impeller. Semakin banyak jumlah impeller, semakin besar tekanan air yang dihasilkan. Lalu air dipompa hingga ke tangki penyimpanan air dan didistribusikan ke penjuru rumah. Meski harganya lebih mahal daripada jet pump atau pompa sumur dangkal, pompa rendam ini punya banyak kelebihan loh. Pertama, pompa rendam ini punya konsumsi daya listrik yang lebih rendah, hingga sepertiga konsumsi listrik pompa konvensional. Wih. Lalu, karena posisi pompa berada di dalam tanah, pompa rendam tidak bising dan lebih aman. Perawatannya juga lebih mudah karena mesin pompa terhindar dari sinar matahari dan air hujan. Wah, mantap! Pompa andalan buat musim kemarau banget ini sih. Udah belum sih? Berat banget nih. Ih, Pak Oga, ngapain sih? Masa sumur diajak ngomong? Gini nih Den. Nah, ini orangnya nongol. Loh, Profesor, ngapain Prof di dalam sumur? Profesor lagi mau bikin robot pompa nih. Ini lagi survei sumur. Wah, kasihan juga Pak Oga. Pasti capek megangin dari tadi. Bukan capek lagi. Ini udah kesemutan sebadan Den. Kalau gitu minum dulu Pak. Wah, tolong. Ya, Pak, kok dilepas? Ya. Oh iya lupa. Prof. Yuk, kita kemon. Rasa gerah dan panas yang diakibatkan teriknya matahari musim kemarau
bikin kita pengen ngadem di depan kulkas melulu nih. Seger. Apalagi ditambah dengan mengkonsumsi minuman atau buah dingin dari kulkas. Kulkas ada banyak macamnya. Ada kulkas tradisional berbahan dasar tanah liat dari India ini nih. Terus ada juga kulkas modern dengan tampilan dan fitur yang lebih canggih kayak gini. Cekidot ke pabriknya yuk, come on! Yuhu! Unyil sudah sampai nih di pabrik lemari es alias kulkasnya. Oh iya, yang diangkat-angkat itu bukan besi ya, tapi PCM atau pre-coat material dengan ketebalan 0,5 mm. Ini jenis bahan anti karat, anti gores, dan punya kontur yang mulus dan mengkilap. Meski tipis, baja PCM ini punya daya tahan yang bagus loh, tahan cuaca dan kuat terhadap benturan. Nah, satu lembar bahan metal PCM ini bisa untuk melapisi satu buah lemari es. Ini namanya proses notching atau pemotongan bagian pinggiran. Lembaran dilubangi untuk bagian kaki kulkas. Nah, habis itu lembaran metal dilipat deh. Biar gampang dilipat, ada cara khususnya loh. Oke deh, sekarang kita lanjut pasang pipa pendingin. Terus pasang aluminium tape deh. Aluminium tape ini tahan api, panas, kimia, dan cuaca loh. Keren ya? Nah, sekarang waktunya bikin bagian dalam pintu kulkasnya nih. Bikinnya dari plastik ya. Tuh, lihat, dari proses molding atau cetak bahan plastik mentah. Bahan plastik akan meleleh pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius. Bayangin aja, cuma perlu waktu kurang dari 2 menit, bagian dalam kulkas sudah jadi. Lanjut ke proses assembly kabinet alias perakitan. Jadi sistem pendingin pada kulkas ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan si penggunanya. Teknologinya JT inverter dan hybrid cooling system. Intinya teknologi ini membuat sistem pendingin berjalan lebih cepat. Otomatis makin hemat listrik kan, soalnya nggak butuh waktu lama. Badan atau bodi kulkas dilapisi bahan polyurethane atau PU. PU adalah materi plastik yang unik, lentur seperti karet dan kokoh seperti metal. PU ini dibuat dari hasil campuran dari karet dengan plastik. Fungsinya menahan suhu panas yang bisa saja masuk ke dalam kulkas, kokoh dan gak mudah penyok. Yuk, pasang kompresor dan spare part lainnya. Oh iya, pabrik ini sudah menggunakan PCS atau Production Control System. Semua produk diawasi dengan barcode. Kalau ada yang rusak atau gagal, bisa terekam otomatis. Jadi, gak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tuh, kayak itu tuh. Dia akan balik lagi untuk dibenerin. Keren banget kan? Nah, ini dia lapisan terakhir bagian luar kulkas. Bahan kaca tempered glass bikin kulkas gak mudah berkarat dan tergores. Juga bisa menahan beban sampai 100 kg loh. Kita masuk ke pemasangan badan dan pintu kulkasnya yuk. Teknologi lainnya yang ada pada kulkas yaitu nano deodorizer. Teknologi nano deodorizer ini mencegah bau pada makanan dan menjaga udara di dalam kulkas tetap segar melalui filter yang ditempatkan di jalur aliran udara. Misalnya saat menyimpan ikan yang punya bau amis, teknologi ini akan memecahkan partikel bau atau menetralisir bau yang ada, sehingga bau amis pada ikan akan tersamarkan. Wah, desain kulkasnya bagus-bagus banget ya. Cocok banget nih buat melengkapi rumah bergaya minimalis. Yap, gak cuma bermanfaat untuk menyimpan makanan. Kulkas keren ini bisa sekalian jadi aksesori interior rumah. Nah, ini dia nih yang paling dicari saat udara panas dan gerah. Apalagi kalau bukan es batu. Teman-teman pasti sering deh lihat es batu model begini. Yap, ini namanya es batu kristal. Biasa ditemukan pas beli minuman-minuman dingin. Tapi pada tahu nggak kenapa es batu kristal ini bentuknya silinder kayak gini? Nah, daripada penasaran,
Unyil ajak langsung deh ke pabriknya yang ada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk, kita kemon! Buat bikin es batu untuk dikonsumsi, bahan baku air didatangkan langsung dari tempat pemasok pengolahan air minum dan ditampung dalam tangki-tangki penampungan yang bisa menampung air bersih sebanyak 2 ton. Air bersih ini belum bisa langsung diproses jadi es batu loh. Air harus melewati beberapa proses filtrasi atau penyaringan biar lebih higienis. Pertama, ada filter pasir mangan atau pasir kuarsa, bertugas menyaring kadar zat besi tinggi dalam air. Kedua, filter karbon yang dikenal punya daya serap yang tinggi untuk penjernih air, juga bisa menyaring bau dan rasa pada air. Ketiga, ada filter pasir silika, menyaring kotoran berukuran kecil yang masih terbawa bersama air. Keempat, air bakal melewati filter ultrafiltrasi 1 dan 2. Bisa menyaring partikel-partikel berukuran sangat kecil. Dan yang terakhir nih, ada filter ultraviolet yang fungsinya membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan juga virus dalam air yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Air yang sudah melalui proses filtrasi tadi disebut dengan air baku yang siap dijadikan es batunya deh. Ini dia cara kerjanya. Air baku yang ditampung dalam tangki bakal dipompa masuk ke dalam mesin. Di dalamnya terdapat pipa-pipa sebagai jalur aliran si air baku yang terus berputar naik dan turun. Pipa-pipa yang juga bertugas sebagai cetakan ini bakal didinginkan pakai bantuan mesin kompresor bertenaga besar. Udara dingin dari kompresor langsung seketika mendinginkan pipa-pipa berisikan air. Dan air jadi membeku deh. Ini juga yang menjelaskan kenapa bentuk es batu kristal ini umumnya berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya. Ya karena bentuknya berasal dari pipa cetakannya kan. Wih, es batu kristalnya sudah pada jadi tuh. Jadi setiap 23 menit sekali mesin ini bisa menghasilkan es batu kristal sebanyak 260 kg loh. Wah, sudah cepat, banyak juga lagi, keren. Biar nggak meleleh, es langsung dikemas ke dalam kantong plastik besar ini dan disimpan dalam lemari pembeku. Berat juga loh teman-teman. Kalian tahu nggak? Berat satu kantong es batu kristal ini bisa 20 kg lebih. Nah, dalam sehari pabrik yang berlokasi di Tangerang ini bisa memproduksi sebanyak 16 ton es batu kristal sebelum dikirim ke konsumen kayak di restoran, kafe. Nah, jadi si es batu kristal ini disimpan di ruang cold storage atau gudang pembeku. Suhunya ini bisa di bawah 0 derajat Celcius. Dingin banget. Di sini udah berasa dingin nih. Es batu kristal sebanyak ini sayang kalau dianggurin. Kita buat minuman dingin yang segar-segar aja yuk. Dan yang sehat juga pastinya. Mau Unyil kolaborasiin sama jamu. Ini dia, soda jamu bunga rosella dan bunga telang. Yap, biar ngasih sensasi segar yang kekinian. Jamu bisa juga loh dicampurkan sama soda. Pertama, rendam dulu bunga rosella dan bunga telangnya pakai air panas. Tunggu sampai air berubah dan mengikuti warna bunganya. Bunga rosella berwarna merah ini punya kandungan yang baik untuk kesehatan. Seperti vitamin C dan B yang bagus untuk daya tahan tubuh. Juga kaya akan mineral. Bunga telang juga gak kalah khasiatnya. Warna birunya menandakan kaya akan antosianin yang ampuh menangkal radikal bebas. Sip, tinggal diracik deh sama es batunya. Wah, seger. Biar makin seger lagi, bisa tambahkan parutan kulit jeruk nipis segar yang kaya akan vitamin C. Bunga rosella punya rasa yang manis dan sedikit masam. Ditambah segarnya soda, wah, dijamin rasa haus hilang seketika. Kalau bunga telang, rasanya lebih tawar. Dan dengan tambahan serai, aromanya jadi lebih harum deh. Jamu yang dikombinasikan dengan campuran soda, selain sehat, juga jadi lebih segar, dinikmati sebagai penghilang dahaga pastinya. Bakal jadi minuman favorit Unyil nih saat musim kemarau. Mantap!
Teman-teman, ada yang sering ngunyah-ngunyah es batu langsung kayak gini? Kalau iya, ada baiknya dibatasi ya. Soalnya, makan es batu kayak gini tuh bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Yang langsung kerasa sih bisa mengikis lapisan pelindung gigi. Gigi lebih gampang terasa ngilu dan nyeri deh. Gemar makan es batu ternyata juga bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan loh, yaitu kurangnya zat besi dalam darah alias anemia. Gejalanya tuh seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah. Nah, kalau sudah ada pertanda kayak gini, ada baiknya segera periksakan ke dokter ya. Sepada, Profesor, ini pesanan es batunya. Oh, akhirnya. Asik, bisa bikin minuman dingin ya Prof? Ini dia, Prof, es batunya. Dijamin masih beku. Yah, loh kok esnya sudah cair gini sih Pak? Duh, tadi masih beku kok. Oh, tenang. Profesor punya kok alat pembuat es batu otomatis dengan cepat. Nih, ini dia. Kita coba taruh di atasnya ya. Lalu kita tinggal tunggu sebentar. Serius bisa, Prof? Bisa dong. Kita lihat aja hasilnya sebentar lagi. Loh, Prof, kok malah muncul daun-daun gini sih? Kayaknya ada yang nggak beres nih, Prof. Ya, es batunya ngilang, Prof. Malah jadi tanaman gini nih. Bisa ya. Yuk, kita kemon. Teman-teman, selain ketersediaan air bersih, selama musim kemarau perhatikan juga sirkulasi udara dan jumlah sinar matahari yang masuk ya. Karena selama musim kemarau, kita dianjurkan membiarkan sinar matahari masuk ke rumah selama 1-2 jam saja. Soalnya paparan sinar mataharinya nggak baik untuk kulit. Jadi jangan lupa tutup jendela dan halau sinar mataharinya menggunakan tirai atau gorden. Nah, itu dia info terakhir dari Unyil. Sampai jumpa besok.